Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari jurusan Peternakan dengan program studi Teknologi Pembudidayaan Ikan semester 4. Saya akan menjelaskan 5 materi terkait dengan manajemen kesehatan ikan. Yang pertama, bahan kimia obat-obatan yang masih diperbolehkan dan yang tidak lagi diperbolehkan untuk digunakan dalam perikanan. Di sini saya menggunakan literatur dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 17 September 2014. Berikut adalah daftar obat-obatan yang masih diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di bidang perikanan. Yang pertama adalah jenis obat keras. Obat keras merupakan obat ikan yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat menimbulkan bahaya bagi ikan, lingkungan, atau manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut. Berikut beberapa golongan dan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah jenis obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas merupakan obat keras untuk ikan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis ikan tertentu, dengan ketentuan disediakan dengan jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan, dan cara pemakaian tertentu, serta diberi tanda peringatan khusus. Dan yang ketiga adalah jenis obat bebas. Obat bebas merupakan obat ikan yang dapat diperoleh dan dipakai secara bebas tanpa resep dokter hewan atau rekomendasi dari ahli kesehatan ikan. Materi yang kedua adalah pengujian darah ikan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam praktek ini adalah mengambil sampel darah ikan. Alat yang digunakan adalah spuit atau jarum suntik. Spuit terlebih dahulu diisi dengan sedikit Na sitrat, kemudian bilas dan dibuang kembali. Lalu masukkan jarum spuit ke tubuh ikan, bisa di bagian punggung ikan atau di bagian tertentu yang sekiranya terdapat pembuluh darah yang dapat diambil sampel darah. Untuk perhitungan sel darah merah, caranya adalah darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk warna merah sampai kepala skala 1. Pipet untuk mengukur jumlah sel darah merah. Darah ditambahkan larutan Hayms sampai skala 101. Pengadukan darah di dalam pipet dilakukan dengan mengayunkan tangan yang memegang pipet seperti membentuk angka 8 selama 3-5 menit sehingga darah tercampur rata. Larutan Hayms ini berfungsi untuk mematikan sel-sel darah putih. Larutan dibuang 2 tetes pertama, larutan darah dalam pipet. Selanjutnya, teteskan pada hemositometer tipe Neubauer dan tutup dengan gelas penutup. Jumlah sel darah merah dihitung dengan bantuan mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Jumlah eritrosit tetap dihitung sebanyak 10 kotak kecil dan konversikan menurut jumlah total kotak kecil sehingga didapatkan sel darah merah per mililiter. Untuk perhitungan sel darah putih, caranya adalah darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk berwarna putih sampai skala 0,5. Darah ditambahkan larutan Turks sampai skala 11. Pipet diayunkan membentuk angka 8 sama dengan pengadukan untuk penghitungan jumlah sel darah merah selama 3-5 menit sehingga darah bercampur rata. Larutan Turks ini bersifat asam yang akan mengakibatkan lisisnya sel darah merah sehingga yang tertinggal hanya sel darah putih. Larutan darah dibuang 2 tetes pertama larutan darah dari dalam pipet, kemudian diteteskan larutan pada hemositometer tipe Neubauer, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Cairan akan memenuhi ruang hitung secara kapiler. Jumlah sel darah putih atau leukosit total dihitung dengan bantuan mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Jumlah leukosit total dihitung dengan cara menghitung sel yang terdapat dalam 5 kotak besar. Lalu, konversikan angka tersebut menurut jumlah total kotak besar sehingga didapatkan jumlah sel darah putih per mililiter. Perhitungan hemoglobin. Caranya adalah
Darah dihisap dengan pipet Sahli sampai skala 20 mm kubik atau pada skala 0,2 ml. Bersihkan ujung pipet dengan kertas tisu. Darah dipindahkan dalam pipet ke dalam tabung HB meter yang telah diisi HCl 0,1 N sampai skala 10. Aduk selama 3-5 menit. Kemudian ditambahkan Aquades sampai warna darah dan HCl tersebut seperti warna larutan standar yang ada dalam HB meter tersebut. Skala dibaca yaitu dengan melihat permukaan cairan dan dicocokkan dengan skala tabung Sahli yang dilihat pada skala jalur gram persen, yang berarti banyaknya hemoglobin dalam gram per 100 ml darah. Untuk perhitungan hematokrit adalah yaitu cara pertama, darah diambil sebanyak 3/4 bagian tabung. Ujung tabung yang telah berisi darah ditutup dengan cryotocell dengan cara menancapkan ujung tabung tersebut ke dalam cryotocell kira-kira sedalam 1 mm sehingga terbentuk sumbat cryotocell. Setelah itu, tabung mikrohematokrit tersebut disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 5000 rpm dengan posisi tabung yang bervolume sama berhadapan agar putaran sentrifuge seimbang. Panjang bagian darah yang mengendap dan panjang total volume darah yang terdapat di dalam tabung diukur dengan menggunakan penggaris. Kadar hematokrit dinyatakan sebagai persen volume padatan sel darah. Materi yang ketiga adalah perbanyak probiotik. Hal pertama yang harus dilakukan dalam praktek ini adalah menyiapkan alat dan bahan-bahannya. Yang perlu disiapkan adalah Drigen, Yakult 2 botol, susu kental manis 1 kaleng, tetes tebu atau molase sebanyak 20-30 ml, dan air sebanyak 20 liter. Cara membuatnya yaitu, tetes tebu, susu kental manis, dan Yakult dicampurkan dan dimasukkan ke dalam wadah Drigen, kemudian ditambahkan air sebanyak 20 liter. Kemudian, tutup rapat dan biarkan selama 7-10 hari agar terjadi proses fermentasi. Setelah terfermentasi dengan sempurna, probiotik dapat dikemas dalam wadah yang diinginkan dan probiotik siap digunakan. Yang keempat adalah metode pengobatan ikan. Pengobatan pada ikan bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu penyuntikan atau injeksi, kemudian perendaman, kemudian oral, dan yang terakhir adalah pengolesan. Untuk yang pertama, penyuntikan. Penyuntikan dilakukan terutama untuk ikan berukuran besar. Keuntungannya adalah penggunaan obat sangat efisien dan dosis tepat. Dosis dinyatakan dengan dalam satuan miligram obat per kilogram bobot tubuh. Cara penyuntikan bisa dilakukan dengan memasukkan jarum ke rongga perut. Penyuntikan ini dilakukan dengan cara menyuntik di antara kedua sirip perut atau sedikit di depan anus dengan sudut kemiringan jarum suntik kira-kira 45 derajat. Kemudian yang kedua adalah melalui perendaman. Perendaman dapat dilakukan langsung di kolam, akuarium, atau secara tidak langsung dengan menggunakan wadah lain. Perendaman dapat dilakukan dengan pemberian obat pada air budidaya dengan cara dicampur. Dosis obat dinyatakan dengan satuan ppm. 1 ppm sama dengan 1 mg per liter air atau 1 gram per meter kubik air untuk obat padat atau serbuk. Sedangkan untuk obat berbentuk cair, 1 ppm sama dengan 1 ml obat per meter kubik. Kemudian yang ketiga, melalui pakan atau yang disebut juga oral. Cara pengobatan penyakit ini, ikan melalui pakan lebih sedikit menimbulkan stres pada ikan, tetapi hanya efektif pada tahap awal infeksi, di mana ikan masih memiliki nafsu makan. Dosis obat dinyatakan dalam miligram per kilogram pakan bila ikan berukuran kecil, atau miligram per kilogram bobot tubuh ikan bila ikan berukuran besar. Pakan ikan yang hendak diberikan terlebih dahulu dibasahi permukaannya dengan menggunakan alat semprot. Obat atau antibiotik diletakkan ke permukaan pakan hingga merata. Obat atau antibiotik yang telah menempel pada ikan dilapisi dengan pelapis seperti minyak sayur atau putih telur, bertujuan untuk mengurangi proses pencucian oleh air pada saat diberikan kepada ikan. Setelah dilapisi pakan diangin-anginkan atau dijemur beberapa saat sebelum digunakan.
Kemudian yang keempat, pengolesan. Pengobatan ini umumnya dapat dilakukan terhadap ikan yang sakit, yang memiliki gejala klinis nyata atau dapat terlihat seperti luka, borok, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengujian bioassay. Pengujian bioassay dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak limbah yang terkandung di dalam perairan, khususnya air yang di dekat kegiatan perikanan. Limbah industri telah diketahui dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, khususnya pencemaran air yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan pada lingkungan hidup. Untuk itu, perlu adanya kontrol terhadap sistem pengolahan air limbah. Mengutip dari jurnal penelitian, organisme uji dalam uji toksisitas akut dan kronis dalam penelitian ini adalah ikan nila merah Oreochromis sp. Rata-rata umur benih 1 bulan dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Jumlah ikan setiap akuarium adalah 10 ekor. Sebelum uji toksisitas akut, terlebih dahulu ikan diaklimatisasi selama 2 hari. Metode statik yang digunakan dalam uji toksisitas akut dalam penentuan kematian 50% dari jumlah organisme uji. Ciri-ciri ikan yang terdapat limbah tersebut ditandai dengan tidak adanya pergerakan, hilangnya keseimbangan, dan terjadinya perubahan kadar pertumbuhan menurut Ren dan Petrocelli tahun 1985. Pengamatan dilakukan setiap 1 kali dalam 12 jam dengan mengamati keadaan dan tingkah laku ikan secara visual. Kemudian, mencatat semua gejala-gejala yang terjadi pada ikan serta menghitung jumlah ikan yang mengalami kematian. Nilai LC50 96 jam limbah cair industri kelapa sawit terhadap ikan nila merah Oreochromis sp ditentukan dengan menggunakan metode EPA Probit Analysis Program versi 1,5 menurut Ren dan Petrocelli tahun 1985. Nilai batas aman biologi atau ini disebut Biology Safety Levels NBAB dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Denton dan lainnya dalam Shafriadiman tahun 2000 sebagai berikut. NBAB sama dengan LC50 96 jam dikali application factor. Pengukuran nilai parameter kualitas air selama uji pertumbuhan adalah DO, pH, suhu, amoniak, dan kekeruhan yang dilakukan 1 kali dalam 1 minggu selama 1 bulan. Penentuan nilai parameter kualitas air awal dilakukan sebelum ikan dimasukkan ke dalam wadah akuarium. Mungkin itu saja dari saya ucapkan.